Baik, kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik jamaah hadirin Bapak dan Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita, kajian KIDI, kajian ilmu dasar Islam. Alhamdulillah kita sampai pada poin atau bab pembahasan tentang alam kubur atau disebut juga dengan alam barzakh. Ya, alam kubur atau alam barzakh. Jadi barzakh itu ya menurut definisi mudahnya adalah pembatas ataupun pembatas antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ya, seperti saya contohkan seperti ini. Ini ada buku, kemudian HP, dan ini ada tisu. Maka posisi barzakh itu di posisi HP. Kalau ini dunia, ya ini akhirat, ini barzakh. Jadi sebelum masuk kehidupan akhirat atau alam kubur, alam barzakh itu bagian rangkaian daripada perjalanan ke alam akhirat. Ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa alam kubur itu adalah awal perjalanan menuju akhirat. Ya, sehingga siapa yang selamat di alam barzakhnya, maka insyaallah atau berarti dia selamat di akhiratnya. Baik hadirin yang berbahagia, saya sampaikan materi ini berdasarkan kitab, dan ini sudah diterjemahkan ya kalau judul di bahasa Indonesia, dan ini sudah banyak dijual ya di toko-toko buku, Ensiklopedia Hari Akhir atau Al-Iman Bil Yaumil Akhir. Ini karangan atau disusun oleh Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Insyaallah banyak yang kita bisa petik dari materi-materi ini. Baik, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dengan kekuasaannya ya, bahwa Allah menetapkan ada tiga fase kehidupan ya. Di sini dikatakan ada tiga negeri ya. Yang pertama adalah negeri dunia, kemudian yang kedua negeri barzakh, dan negeri akhirat atau negeri keabadian disebutkan sini. Dan ini masing-masing hukumnya berlaku ya bagi masing-masing negeri itu. Dikatakan kalau negeri dunia itu hukum itu berlaku untuk jasad. Kemudian barzakh hukum berlaku untuk ruh, dan akhirat ya hukum itu berlaku hukum kenikmatan dan adab berlaku untuk ruh dan juga jasad ataupun tubuh ya. Nah, barzakh ini adalah istilah tentang alam yang berada di antara dunia dan akhirat sejak kematian hingga kebangkitan. Ini kita lihat berdasarkan surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ya, jadi ini diterangkan dalam Al-Qur'an bahwa sebelum dibangkitkan manusia itu berada di alam barzakh. Baik, hadirin, kemudian beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang di alam kubur itu ada namanya adab kubur.
Dan ini penting untuk disampaikan sebab ada sebagian kelompok yang kemudian menolak adanya adab kubur. Kan begitu ya, seperti dikatakan bahwa kelompok itu adalah Khawarij dan sebagian Mu'tazilah. Ya, ada sekarang istilah Neo Mu'tazilah. Ya. Sebab masih ada sampai sekarang orang-orang yang menghidupkan akidah ataupun keyakinan dari sebagian Mu'tazilah ini, yaitu menolak adanya adab kubur. Ya, mereka berargumen ataupun beralasan kenapa mereka tolak adab kubur. Ya, menurut mereka hadis-hadis yang menjelaskan tentang adab kubur, hadisnya hadis ahad, sehingga hadis ahad itu tidak bisa diyakini untuk masalah akidah, begitu ya, karena hadis ahad menurut mereka sifatnya adalah zoni, jadi bukan qat'i, bukan satu yang pasti. Dan menurut mereka, kita lihat, namun ternyata ya ulama ahlu sunnah mereka semua sepakat bahwa akan adanya adab kubur. Saya bacakan di sini beberapa argumen tentang ini ya, sebelum kita masuk dalil-dalil tentang adab kubur ya di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis ya. Yang pertama, seluruh ulama ahlu sunnah menetapkan adanya adab kubur. Tidak ada yang menolak kecuali ahlul bid'ah. Dan kelompok Khawarij dan juga sebagian Mu'tazilah ya, seperti dikatakan Dirar bin Amr, Bishr bin Al-Murisi, Yahya ibnu Kamil ya. Dan sementara kalau mayoritas Mu'tazilah ini mengimani, tapi sebagian dari Mu'tazilah ya berkeyakinan atau menolak adanya adab kubur. Kemudian yang kedua, Abu Hanifah mengatakan pertanyaan mungkar dan nakir di dalam kubur adalah hak. Ya, Imam Abu Hanifah mengatakan berarti ini meyakini adanya adab kubur, karena ada pertanyaan, ada fitnah kubur. Pengembalian ruh pada jasad di dalam kubur adalah hak. Himpitan kubur dan adabnya adalah hak bagi seluruh orang kafir dan bagi sebagian orang mukmin yang ahli maksiat, dan yang ahli maksiat ini adalah hak ataupun benar. Jadi himpitan kubur untuk orang kafir dan sebagian orang mukmin yang ahli maksiat itu benar. Berarti adanya adab kubur. Yang ketiga, Malik bin Anas meriwayatkan dalam kitabnya Muwatta ya, doa Abu Hurairah yang memohonkan perlindungan dari adab kubur untuk anak-anak kecil yang telah disalatinya. Mayit bahkan yang kecil pun didoakan dari adab kubur ya. Artinya ini berarti kalau orang didoakan selamat dari adab kubur, berarti adab kubur itu ada ya, itu hak gitu. Yang keempat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, adab kubur itu benar adanya, dan pertanyaan yang diajukan kepada penghuni kubur juga benar ya, Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah berkata, di antara ajaran sunnah yang wajib dan barang siapa meninggalkan salah satunya maka tidak diterima daripadanya dan tidak termasuk ahlu sunnah adalah iman dengan adab kubur, dan bahwasanya umat ini adalah ditanya di dalam kuburnya tentang iman dan Islam. Ini termasuk bagian dari ajaran sunnah, ahlu sunnah ya, dan barang siapa yang meninggalkannya dia berarti ahlul bid'ah, bukan ahlu sunnah. Beliau juga mengatakan adab kubur itu hak ya, tidak ada yang mengingkarinya melainkan orang yang sesat lagi menyesatkan. Yang keenam, Imam Al-Asy'ari berkata, Mu'tazilah telah mengingkari adab kubur, semoga kita dihindarkan daripadanya, padahal telah diriwayatkan dari Nabi SAW
dengan beragam riwayat dan oleh sekian banyak sahabat radhiyallahu anhum. Tidak seorang pun dari mereka yang mengingkari ataupun menolaknya. Ringkasnya menurut beliau, ini merupakan ijma'. Ya, ijma'. Tahu ijma'? Ijma' itu kesepakatan, ya, konsensus bahwa seluruh ahlu sunnah wal jamaah sepakat. Ya, bahkan dikatakan ijma' dari para sahabat radhiyallahu anhum. Ini ijma'nya para sahabat. Ya, para sahabat tidak ada yang menolak akan adab kubur. Nah, kemudian Imam Ali bin Abil Is Al-Hanafi berkata, telah mutawatir berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adanya adab kubur dan nikmat kubur bagi penghuninya. Begitu pula tentang pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir, ya, maka wajib meyakini dan mengimani kebenarannya. Ya, bahkan ya Imam Ali bin Abil Is ini ya, mengatakan telah mutawatir, sehingga apa yang diyakini oleh sebagian orang ataupun kelompok yang menolak adab kubur dengan dalih bahwa hadis tentang adab kubur itu hadisnya ahad, ya, maka ini tidak benar. Sebab para ulama telah menelitinya dan bahkan dikatakan telah mutawatir, ya. Jadi hadis mutawatir ataupun hadis ahad itu artinya hadis yang perawinya atau yang meriwayatkannya kurang dari 10 orang di setiap tingkatannya, itu hadis ahad. Ya, sedangkan hadis mutawatir yang dipastikan kalau dia sahih kebenarannya, ya hadis yang diriwayatkan oleh minimal 10 orang setiap tingkatan periwayatannya atau periwayatnya. Nah, cuman kalau mereka mengatakan bahwa hadisnya tidak mutawatir, ternyata dia benar, gitu ya. Dan apalagi ini, ya, disebutkan tentang adab kubur itu banyak sekali di dalam ayat Al-Quran. Kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang adab kubur. Ya, yang pertama surat Al-An'am 93. Ya, saya bacakan artinya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah dan atau yang berkata telah diwahyukan kepada saya padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata saya akan menurunkan, ya, seperti apa yang diturunkan Allah. Ya. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini, nah kita perhatikan, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Nah, di sini ada kalimat di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, ya. Nah, ayat ini menjelaskan tentang keadaan orang kafir yang sedang sekarat dan bahwa malaikat datang mengabarkan kepadanya bahwa ia akan diadab pada hari ini. Yang dimaksud pada hari ini adalah pada hari setelah dia mati, setelah kematiannya, ya. Jadi bukan adab di hari akhirat atau setelah kiamat nanti. Ini menunjukkan bahwa adab tersebut terjadi sebelum hari kiamat. Nah, di ayat tersebut terdapat dalil yang menjelaskan tentang adab kubur. Seandainya adab ditunda dari mereka hingga dunia berakhir atau hingga hari kiamat, niscaya tidak dibenarkan dikatakan kepada mereka di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Sehingga tidak mungkin ayat Al-Quran ini salah atau keliru, ya. Sedangkan ayat ini mengatakan pada hari ini kalian atau kamu akan dibalas dengan siksaan yang menghinakan, yaitu hari setelah kematiannya di alam kubur, gitu ya. Yang kedua, surat At-Taubah ayat 101. Ya, silakan bisa sambil disimak.
Allah Ta'ala berfirman, wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinah maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini summa yuradduna ila 'adabin 'adim. Ya, ada kalimat sanu'adzibuhum marratain. Di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu, ya, itu ada orang-orang munafik dan juga di antara penduduk Madinah. Ini Al-Quran berkata demikian, dan memang orang munafik ada pada saat itu, ya. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Ya, kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nah, Allah katakan nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada adab yang besar. Ya, di sini katakan sanu'adzibuhum marrataini summa yuradduna ila adabin adim. Kita lihat penjelasannya. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada adab yang besar, yakni, ya, kami akan siksa mereka 2 kali. Yang pertama di dunia, ya, mereka disiksa berupa musibah yang menimpa jiwa, harta, anak dan lain sebagainya. Ini di dunia. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah di alam kubur. Jadi di sini ada 2 kali, kemudian setelah itu dikembalikan kepada adab yang besar, yaitu di akhirat. Yang kedua di alam kubur, dikatakan di alam kubur. Ini artinya di alam kubur itu ada balasan siksa. Ya. Kemudian mengenai di akhirat dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yuradduna ila adabin adim." Ya, kemudian mereka akan dikembalikan kepada adab yang besar. Nah, ini jadi di alam kubur ada adab kubur. Yang ketiga dalam surat Ghafir ayat 45 sampai 46. Ya, Allah berfirman yang artinya maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka dan Fir'aun beserta kaumnya. Nah, ini ayat ini familiar. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh adab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang hari, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, ya, Allah menyuruh malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adab yang sangat keras. Jadi untuk Fir'aun dan kaumnya di alam kubur, ya, mereka sudah disiksa, ya, bahkan ditampakkan kepada mereka, ya, pagi dan petang hari itu ditampakkan kepada mereka neraka. Ya, ini menjadi dalil bahwa di alam kubur itu ada namanya adab kubur. Ya, dan ini banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang ini. Ya, misalkan nanti bisa dilihat surat As-Sajdah ayat 21. Kemudian surat At-Tur 45 sampai 47. Ya. Kemudian surat At-Takasur, sampai dikatakan para ulama itu menafsirkan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ini pun berbicara tentang adab kubur, gitu. Ya, kemudian surat Nuh ayat 25 dan bahkan surat-surat yang lain yang mungkin tidak disebutkan di sini. Artinya, ya, kita harus meyakini bahwa di alam kubur ada adab kubur. Begitu, ya. Baik, selanjutnya fitnah kubur, ya, dan pertanyaan 2 malaikat. Dan ini adalah di antara peristiwa yang terjadi di alam kubur, ya. Ada namanya fitnah kubur dan pertanyaan dua malaikat yang kita sudah ketahui dan kita yakini. Terdapat banyak hadis yang menyebutkan tentang fitnah kubur dan pertanyaan 2 malaikat. Dan lagi-lagi sebagian kelompok ini tidak percaya tentang ini. Ya, jadi kalau misalkan diceritakan tentang adanya pertanyaan malaikat kepada ahli kubur, ya mereka nggak percaya. Bahkan saya pernah baca, sudah lama sekali, cuman saya cari-cari lagi filenya tidak ketemu.
Ya, bahwa orang-orang yang tidak percaya dengan adanya fitnah kubur, pertanyaan dua malaikat yang mendatangi mayit ya setelah kematiannya, setelah dikuburnya itu, sampai-sampai mereka membuat suatu pembuktian gitu. Jadi begitu mayit atau mayat dikubur ya, mereka letakkan satu gelas air, segelas air atau secangkir air di atas tubuh atau badan daripada si mayit itu yang dikubur. Ya, mungkin sengaja nguburnya itu ditelentangkan kemudian ditaruh di atasnya. Sebab dikatakan dalam riwayat itu kalau mayit sudah dikubur maka datang dua malaikat dan mayit itu didudukan kemudian ditanya, begitu kan? Nah, orang yang nggak percaya ini sampai membuat suatu pembuktian, gitu ya. Coba kalau benar mayit itu didudukan kemudian ditanya, berarti gelas ini tumpah, gitu kan? Air ini tumpah yang ada di gelas, sampai begitu. Nah, terus kemudian bagaimana akhirnya? Ya mungkin tidak air itu tidak tumpah, gelas itu tidak tumpah, dan bahkan mungkin kembali ke asalnya. Dan ini gampang bagi Allah untuk mengkondisikan seperti itu, betul tidak? Iya, mudah saja. Ya artinya apa? Sebab ini adalah sesuatu yang gaib. Ya, maka kita harus beriman kepada yang gaib, walaupun itu tidak terbukti secara tadi pembuktian. Ya, saking pengen percayanya atau saking tidak percayanya maka dibuat seperti itu. Nah, kalau itu terbukti kemudian terlihat ya bahwa itu tumpah kemudian bahkan kelihatan, maka ini bukan lagi beriman kepada yang gaib, kan begitu. Nah, artinya kita tetap wajib beriman ya kepada hal-hal seperti ini, sebab ini banyak sekali disebutkan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih bahwa akan ada fitnah kubur dan pertanyaan dua malaikat yang mendatangi si mayit setelah dikubur. Kita lihat di antara dalil Al-Quran tentang pertanyaan dua malaikat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah wa yudillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ya, itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Dalam hadis Al-Bara bin Azib, ini hadis tentang perjalanan kematian, ya, ruh. Ini sangat terkenal sekali hadis ini, hadis Al-Bara bin Azib, ya. Nanti kita akan lihat hadis panjangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fadzalika qawluhu yusabbitu Allahu alladziina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah." Orang muslim bila ditanya di dalam kuburnya, maka dia akan bersaksi bahwa dia akan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim tadi, bahwa ya Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang kokoh, gitu ya. Maka itulah firman Allah, Allah meneguhkan orang beriman dengan ucapan yang teguh, itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya, artinya jadi di dalam kubur itu seorang orang muslim itu akan ditanya, gitu ya. Nanti akan disebutkan bahwa yang ditanya, yang dapat fitnah kubur, pertanyaan kubur itu adalah orang muslim dan orang munafik. Adapun orang kafir tidak ditanya, ya, nggak perlu diuji, langsung dia diadab. Dalam
As-Sahihain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bacakan artinya, jika hamba diletakkan dalam kuburnya, mayit diletakkan di kuburnya dan para sahabatnya telah meninggalkannya, maka dia mendengar suara sendal mereka. Dia mendengar suara sendal orang-orang yang meninggalkan setelah dia mengantarnya, setelah mereka mengantarnya. Kemudian dua malaikat datang kepadanya lalu duduk seraya mengatakan kepadanya, ya, dua malaikat datang dan duduk dan mengatakan kepada mayit ini, apa yang engkau ketahui atau apa yang engkau katakan berkenaan dengan orang ini, berkenaan dengan orang ini. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Maka orang mukmin akan menjawab, ya, jawabannya tadi, ya, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku bersaksi bahwa dia hamba Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah kedudukanmu di neraka. Ya, tidak berhenti di sini tentunya. Sungguh Allah telah menggantikannya untukmu dengan kedudukan di surga. Sebab dalam keterangan yang lain, dalam hadis yang lain dikatakan setiap orang itu sudah ada tempatnya di neraka masing-masing, dan dia digantikan dengan tempat di surga ketika si mukmin ini, ya, dapat menjawab apa yang ditanyakan oleh malaikat. Dan jawaban ini, pertanyaan ini tidak bisa dijawab kecuali dengan iman. Ya, pernah nggak antum melihat satu video singkat dari luar negeri, ya, mungkin dari Afrika atau dari mana gitu. Seorang perempuan, anak kecil, ya, berdialog dengan orang dewasa. Mungkin ini video sengaja dibuat mengingatkan kepada kita tentang pertanyaan kubur, bahwa pertanyaan ini tidak bisa dijawab kecuali dengan iman. Ya, seperti, ya, kurang lebihnya begini. Kalau kita ditanya, ya, kalau sekarang kita ditanya nih, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Semua orang yang ada yang muslim pasti tahu, dia akan menjawab, ya, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, Tuhanku adalah Allah. Kemudian wa ma dinuka, apa agamamu? Mereka akan mengatakan diniyal Islam, agamaku Islam. Gampang, ya. Kemudian siapa nabimu? Dia akan mengatakan Nabi Muhammad SAW. Semua orang yang ada di dunia ini, ya, yang beriman, yang muslim, pasti gampang menjawabnya. Cuman diibaratkan seperti ini, ya, kita tahu jawaban itu, tahu, semuanya tahu, bahkan anak-anak kecil pun tahu. Tapi di akhirat nanti diibaratkan kita tahu jawabannya, tapi mulut kita nggak bisa berbicara, nggak bisa membuka sama sekali, nggak bisa ngomong, ya, sehingga walaupun tahu nggak akan keluar jawaban itu. Coba sekarang saya tanya Rahmat, Mat, saya tanya, ya, jawab tapi jangan, mulutnya jangan ngebuka, ya. Ya, siapa Tuhanmu? Gimana jawabnya? Siapa Tuhanmu? Gini doang kan? Gak bisa jawab. Ya, artinya pertanyaan ini tidak akan bisa dijawab kecuali oleh orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Sehingga fitnah kubur, ya, bukan satu hal yang mudah, yang seperti kita menjawab pertanyaan soal-soal ujian di sekolah kita, bukan. Di dunia ini sama sekali tidak sama, begitu. Baik. Nah, dia ditanya kembali kepada hadis ini. Setelah dia menjawab dengan benar, maka kedudukannya di neraka diganti dengan surga, kedudukan di surga. Nabi SAW kemudian bersabda, kemudian dia melihat keduanya sekaligus, neraka dan surga. Adapun orang kafir atau orang munafik, maka dikatakan kepadanya, apa yang engkau katakan berkenaan dengan orang ini? Dia menjawab, aku tidak tahu. Aku mengatakan bagaimana yang dikatakan orang banyak. Jadi dia cuma ikut-ikutan. Dikatakan kepadanya, engkau tidak tahu dan tidak pula membaca. Kemudian dia dipukul dengan palu dari besi,
dan dengan satu pukulan, lalu dia berteriak dengan teriakan yang bisa didengar oleh para makhluk di sekitarnya kecuali jin dan manusia. Siksa kubur, teriakan orang-orang yang disiksa di dalam kubur itu bisa didengar oleh semua makhluk yang ada di sekitarnya kecuali jin dan manusia. Jadi kalau antum naik kuda ya di dekat kuburan, kemudian kuda itu menjerit atau meringkik atau melakukan gerakan-gerakan yang aneh, kemungkinan dia mendengar orang yang sedang disiksa. Sedangkan manusia memang dibuat tidak mendengar, ya, sebab ini lagi-lagi beriman kepada yang gaib. Baik, kemudian nama dua malaikat, singkatnya malaikat itu adalah malaikat mungkar dan nakir. Jadi bukan nama-nama yang lain, dan ini disebutkan dalam hadis yang cukup panjang. Ya, hadis ini riwayat At-Tirmizi. Baik, yang kedua dari poin ini tentang fitnah kubur, tadi yang satu adalah nama malaikat mungkar dan nakir, ya, dia datang setelah mayit dikuburkan. Yang kedua, ruh dikembalikan ke tubuh mayit pada saat ditanya di dalam kubur. Nah, ini juga pertanyaan yang sering muncul, bagaimana proses tanya jawab atau dialog di saat itu. Ya, ternyata ruh itu dikembalikan kepada mayit sebelum atau pada saat ditanya, gitu ya. Hadisnya cukup panjang, ya, lagi-lagi hadis Al-Bara bin Azib. Dia berkata, kami pergi bersama Nabi SAW mengiringi jenazah seorang Ansor hingga kami sampai di kubur, ya, maksudnya sampai di kuburan. Ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat, Rasulullah kemudian duduk, sedangkan kami duduk di sekitar beliau, dan seakan-akan burung hinggap di atas kepala kami. Maksudnya kondisi itu hening sekali, ya. Kalau ada burung di sini kan diam, gitu ya, hening. Saat itu beliau memegang tongkat dan kemudian mencungkil-cungkil tanah, ya, ini sedang merenung, dan beliau memandang ke langit, ya, menengadah ke langit, lalu beliau bersabda, ya, beliau mengatakan, ista'idu billahi min adabil qabr, mohonlah perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Ya, ini pun menjadi dalil bahwa adab kubur itu ada, sebab Rasulullah menyampaikan, ya, kepada para sahabatnya untuk berlindung kepada Allah dari adab kubur. Tidak mungkin diperintahkan berlindung kalau sesuatu itu enggak ada, kalau adab itu enggak ada. Begitu. Ya, ista'idu billahi min adabil qabr. Nah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini menceritakan tentang perjalanan ruh setelah kematiannya. Ya, saya bacakan, saya simak supaya barangkali sebagian dari hadirin belum pernah membaca hadis ini, ya, biar kita tahu. Beliau bersabda, hamba mukmin, seorang mukmin bila terputus dari dunia dan menuju akhirat, ya, dia meninggal, maka para malaikat turun kepadanya dari langit dengan wajah yang putih, seakan-akan wajah mereka adalah matahari, ya, wajahnya bersinar, dengan membawa kain kafan dan parfum dari surga, hingga duduk menjauh darinya sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut datang hingga duduk di sisi kepalanya seraya mengatakan, wahai jiwa yang baik, ya, ayyatuhan nafsu at-tayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila magfirati minallah wa ridwan, keluarlah kepada ampunan dan keridhaan Allah. Ini malaikat ketika akan mencabut nyawa seorang mukmin, orang yang beriman, ya, dengan keimanan yang benar. Maka jiwa itu pun keluar, mengalir bagaikan tetesan air yang mengalir dari mulut tempat air, atau dikatakan dari mulut teko, mengalir halus, gitu, keluar dengan cara yang sangat lembut. Ya. Lalu malaikat maut mengambilnya, dan malaikat maut kemudian menyambutnya. Ketika malaikat maut mengambilnya,
mereka tidak membiarkannya di tangannya sekejap mata pun, hingga mereka mengambilnya dan menaruhnya pada kain kafan dan parfum itu. Ya, setelah diambil cepat-cepat diletakkan di kain kafan yang sudah penuh dengan parfum. Yang parfum itu dikatakan dari parfum dari surga. Lalu keluarlah darinya aroma kasturi yang paling harum yang pernah didapati di permukaan bumi. Ya, dari ruh itu ya muncul atau keluar aroma kasturi yang paling harum. Kemudian mereka membawanya naik, dan tidaklah mereka melewatkannya kepada keramaian malaikat. Ya, malaikat demi malaikat dilewatin, ya, melainkan para malaikat itu mengatakan, aroma harum apakah ini? Harum. Ya, para malaikat, harum apa ini? Harum apa ini? Harum apa ini? Ya, kemudian mereka menjawab, ini adalah fulan bin fulan. Disebutkan dengan nama yang paling baik, yang terbaik yang dulu mereka menyebutnya di dunia. Ya, misalkan ada seorang yang lebih paling suka dikatakan, disebut namanya Abu Fulan misalkan, disebutkan Abu Fulan misalkan, atau nama apa saja yang paling disukainya atau yang paling baik ketika di dunia disebutkan. Ya, hingga menyampaikannya ke langit dunia. Sesampainya di sana, mereka minta dibukakan pintu langit untuknya. Lalu pintu langit pun dibukakan untuk mereka. Maka setiap malaikat yang dekat kepada Allah dari setiap langit sampai langit berikutnya mengikutinya. Ya, jadi setiap malaikat yang dilewatinya itu mengikutinya. Ya, hingga menyampaikannya ke langit yang ketujuh. Maka Allah berfirman, tulislah buku catatan hambaku ini di Illiyin, dan kembalikanlah ke bumi, karena darinya lah aku menciptakan, dan kepadanya aku mengembalikan mereka, serta darinya aku membangkitkan mereka kembali. Ruhnya pun, nah ini perhatikan, ruhnya pun dikembalikan ke dalam jasadnya. Jadi ruh itu dikembalikan ke jasad, ya, sebelum ditanya atau pada saat akan ditanya pertanyaan kubur tadi. Kemudian dua malaikat mendatanginya lalu menundukkannya seraya bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Dia menjawab, Rabbku adalah Allah, Rabbi Allah. Ya, yang kedua kemudian bertanya kepadanya, apa agamamu? Ya, dia menjawab, agamaku adalah Islam. Kemudian keduanya bertanya kepadanya, siapakah orang ini yang telah diutus di tengah-tengah kalian? Dia menjawab, dia adalah Rasulullah. Keduanya kemudian bertanya lagi, ya, apakah amalmu? Dia menjawab, aku membaca kitabullah, lalu aku beriman kepadanya dan membenarkannya. Maka kemudian penyeru dari langit memanggil, sungguh benar hambaku, hamparkanlah untuknya permadani dari surga, ya, pakaikanlah kepadanya pakaian dari surga, dan bukakanlah untuknya sebuah pintu menuju surga. Saat itulah aroma dan keharuman surga datang kepadanya, dan kuburnya diluaskan sejauh pandangan matanya. Kemudian datang kepadanya seorang yang berwajah tampan, berpakaian bagus, berbau harum. Lalu dia mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Ini adalah harimu yang dulu dijanjikan kepadamu. Dia mengatakan kepadanya, ya, si mayit ini berkata kepada orang ini, ya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang membawa kebaikan. Maka orang ini menjawab, aku adalah amal solehmu. Dan dia mengatakan, wahai Rabb, segerakanlah hari kiamat agar aku kembali kepada keluargaku dan hartaku. Nah, ini tentang perjalanan orang yang beriman setelah meninggalnya atau pada saat meninggalnya. Luar biasa. Dan sebaliknya, orang-orang kafir sebaliknya, gitu ya. Singkatnya begini, begitu akan datang kematian, sama malaikat datang kepadanya, ya, kemudian diambilkan kain kafan, ya, dan setelah itu dia keluar. Dan keluarnya orang kafir ketika meninggal atau orang-orang yang durhaka ini, itu dikatakan seperti besi yang banyak durinya, ya, besi panas banyak, besi basah banyak durinya, kemudian ditarik dari kain wol atau kain wol, besi kain wol kemudian ditarik seperti berat begitu, ya.
Jadi antum bisa bayangkan kalau ada besi-besi banyak duri-durinya kemudian dikaitkan ke kain, dan kain itu kain wol, bukan kain yang seperti ini, dan itu brudul begitu, ya, kasar, ya, ketika mencabut ruh dari orang kafir ini, dan kemudian dibawa, ya, dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Ya, kalau tadi setiap malaikat itu mengatakan ini harum apa ini, harum apa ini, kemudian dijawab ini fulan bin fulan dengan perkataan yang dengan sebutan nama yang paling baik ketika di dunia orang yang beriman tadi. Sedangkan orang yang durhaka ini, ya, ini bau apa ini, busuk banget gitu. Bau bangkai yang paling busuk. Kalau antum pernah mencium bau itu, ya, itu mungkin lebih daripada itu. Ya. Dikatakan siapa ini? Dia disebutkan fulan bin fulan dengan sebutan yang paling buruk bagi dia, yang ketika di dunia disebut oleh orang-orang. Ya, kemudian para malaikat boro-boro ngikutin, ya, semuanya menolak. Dan sama kemudian dikembalikan dan kemudian ditanya. Dan setelah ditanya oleh malaikat, tentunya mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Baik, kita singkat. Selanjutnya, apa saja hal-hal yang bermanfaat bagi mayit dari amalan orang-orang yang masih hidup? Ya, nah ini perlu kita perhatikan ini. Yang pertama adalah apa yang diusahakan oleh mayit itu sendiri semasa hidupnya. Yang kedua adalah doa kaum muslimin dan permohonan ampun untuk mereka. Ya, kemudian dikatakan sedekah dan haji. Nah, dalilnya adalah diantaranya surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Allah memuji orang-orang yang beriman yang mendoakan saudaranya, ya. Sehingga ini dikatakan karena Allah memuji mereka, ini doa ini berarti bermanfaat untuk mayit. Waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu, ya, generasi yang terdahulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami, ya, terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Jadi doa, kalau saudara kita, keluarga kita, bahkan teman kita, ya, wafat, meninggal dunia, maka doa-doa kita bermanfaat buat mayit, ya. Nah, kemudian adapun tentang di antara doa-doa yang dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, di sini ada satu riwayat, jika Nabi SAW telah selesai menguburkan mayit, beliau berdiri di atasnya dan seraya mengatakan, mohonkanlah ampun buat saudara kalian dan mintakanlah keteguhan untuknya, karena sekarang dia akan ditanya. Ya, ini kembali menguatkan tentang fitnah pertanyaan kubur tadi. Ya, Rasulullah menguburkan mayit selesai, kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, ya, mohonkanlah ampun kepada saudara kalian dan mintakanlah keteguhan untuknya. Sehingga doanya kita disunahkan untuk mendoakan setelah menguburkan mayit, mendoakan Allahumma gfir lahu, Allahumma sabithu. Ya, ya Allah ampunilah dia, ya Allah berilah keteguhan kepadanya, karena dia sedang ditanya atau sebentar lagi akan ditanya. Ya, pun demikian ketika kita melewati kuburan atau mungkin berziarah ke kuburan, maka kita diperintahkan untuk membaca doa, ya. Dan kadang doa ini lupa karena jarang dipakai, apalagi tempat kita jarang melewatin kuburan dan jarang juga, ya, berziarah kubur. Karena menurut, ya, sebagian orang ziarah kubur itu dilarang, ya. Padahal tidak dilarang. Dilarang kalau terjadi hal-hal, terjadi kesyirikan. Ziarah kubur jauh-jauh sampai ke Kediri misalkan. Ziarah kubur jauh-jauh sampai, nah itu ada apa-apanya itu. Ya. Jadi ketika masuk ke dalam kuburan atau melewati kuburan, diperintahkan untuk berdoa, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum
lahiqun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ya, doanya seperti itu. Ya, nanti ya nggak apa, nggak ada masalah mungkin ya, walaupun sambil jalan, sambil dihafal, walaupun nggak ngelewatin kuburan gitu, dihafal. Ya, ini artinya ini doa ya bagi orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ya, semoga keselamatan terlimpah atas kalian wahai penghuni negeri ini, yaitu penghuni kubur, alam barzah, dari kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang muslim, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Ya, aku memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Jadi di sini pun tersirat bahwa kita akan menyusul, diingatkan. Ya, kita akan menyusul orang-orang yang sudah meninggal. Baik, adapun tentang apa yang diusahakan oleh mayit itu adalah seperti dikatakan dalam hadis tentang amal yang tidak terputus, ya, walaupun pemilik amal itu sudah meninggal. Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihi yad'u lahu. Nah, di sini ada yang menarik ya, yang mungkin sebagian dari kita tidak atau kurang perhatian dalam hal ini. Dikatakan awaladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Jadi memang anak soleh yang mendoakan. Ya, kalau anak yang tidak soleh, ya, boro-boro mendoakan orang tuanya, terkadang mendoakan diri sendiri pun enggak. Ya, karena dia tidak soleh, lupa terhadap Tuhannya dan lupa terhadap dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Dan anak bukan orang tua. Ya, dikatakan anak yang soleh. Kenapa tidak dikatakan orang tua? Gitu ya. Jadi memang karena terkadang atau kebanyakan realitanya ini bahwa orang tua itu biasanya meninggal lebih dulu daripada anaknya. Ya, sehingga kalau orang tua sudah meninggal ya nggak mungkin mendoakan anaknya. Ya, sedangkan anak itu biasanya umurnya lebih, maksudnya meninggalnya lebih belakang daripada orang tuanya. Maka dikatakan anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Ya, maka perlu kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh. Yang mengikuti mayit dan kuburnya biasanya sampai jam berapa? Jam 6 ya? Jam 7? Allahu Akbar. Mau nepok jam 7. Enggak, pertanyaan saya angkat tangan deh pertanyaan. Baik, kita lanjutkan ya. Ini penting untuk diingatkan, sebab kalau nggak diingatkan ya ada banyak hal tentang akidah yang dulu kita hafal sekali, dulu kita melekat sekali ya, tapi begitu kita sudah kenal dunia kerja, dunia ini, khususnya orang-orang yang di luar. Kalau di sini alhamdulillah, kalau untuk karyawan Hasmi Al-Huda itu alhamdulillah diwajibkan seminggu 3 kali kajian gitu kan, sehingga diingatkan terus tentang akidah, tentang manhaj, tentang segala macam gitu ya, tentang amal-amal, targhib wa tarhib, sehingga ingat. Tapi ada orang-orang yang dulunya waktu kecil dia ngaji terus, kemudian begitu kenal dunia dunia luar, maksudnya entah kerjaan dan sebagainya, sibuk dengan kegiatannya, lupa semua itu, lupa ngaji. Banyak sekali yang lupa. Ya, termasuk mungkin perjalanan tentang mulai dari alam kubur sampai akhirat. Banyak yang lupa, sehingga perlu untuk diingatkan. Baik, yang kelima, yang mengikuti mayit di kuburnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda. Jadi ada tiga hal yang mengikuti mayit ketika dikubur. Ya, ketika berangkat dikuburkan. Yatba'ul mayyita salasatun fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Mayit itu diikuti oleh 3 perkara. Ya, apa saja dikatakan yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Diikuti oleh keluarganya, ahluhu, kemudian hartanya dan amalnya.
Ini tiga ini mengikuti mayit ketika dikubur. Ya, keluarganya otomatis mengikutinya. Ya, kemudian hartanya ikut nggak ketika dikubur? Ikut. Contohnya apa? Hartanya ikut kubur. Contoh kendaraannya. Ya, baik kendaraan itu dipakai oleh orang yang mengantarnya atau mengantarkan dia sendiri. Tentunya maksudnya mengantarkan dia sendiri, ada drivernya gitu ya. Kendaraannya ikut. Atau hartanya yang dimaksud adalah misalkan budaknya, baik budak laki-lakinya ataupun budak perempuannya, ikut nganter. Dan yang ketiga adalah amalnya. Ya, amalnya. Nah, ini ketiga ini. Ini aglabuhum, keumumannya begitu. Walaupun ada orang yang ketika meninggalnya, ya, itu tidak ada yang mengantarnya, yang mengikutinya kecuali amalnya. Ada yang demikian, gitu ya. Ada yang demikian. Di suatu kondisi tertentu dia meninggal, gitu kan. Mungkin nggak ada yang ngikutin kecuali amalnya saja. Tapi keumumannya tiga ini. Dan yang dua kembali, keluarganya dan hartanya itu kembali, dan sedangkan yang yang kekal bersamanya adalah amalnya. Ya, ini berarti menjadi pelajaran buat kita, ya. Ya, seperti kita juga sering mengatakan kepada orang-orang yang bahwa nggak usah terlalu ngoyo gitu ya, nggak akan dibawa mati. Memang betul, nggak akan dibawa mati dunia itu. Ya, hartanya, keluarganya kembali. Sesayang apapun keluarga kita kepada kita, ketika kita mati tidak mungkin ikut dikuburkan. Ya, kubur adalah persinggahan pertama akhirat. Yang keenam. Nah, ini sampai-sampai ini benar-benar sesuatu yang mencekam gitu ya. Sampai-sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ditanya oleh seorang, ya, kenapa Anda ketika mengingat tentang surga dan neraka Anda tidak menangis, tapi begitu diingatkan tentang kubur, tentang kuburan, ya, Anda menangis? Apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, ya, karena Rasulullah pernah bersabda, ya, pernah mengatakan bahwa kuburan ini adalah persinggahan pertama negeri akhirat. Dan siapa yang selamat di kuburnya itu berarti dia selamat di akhiratnya. Ya, ini titik poinnya. Sehingga ini perlu menjadi perhatian bagi kita untuk mempersiapkannya. Nikmat dan adab kubur ini diperoleh baik oleh orang yang dikuburkan maupun orang yang tidak dikuburkan. Nah, ini pertanyaan juga. Mungkin tadi Bapak Jun pertanyaan, bagaimana orang yang nggak dikubur gitu. Dan itu di buku Dinul Islam kita kalau tidak salah sudah dituliskan dan bisa dibaca bahwa jadi meskipun orang tidak dikubur, tetap dia mendapatkan nikmat dan ataupun adab kubur. Tetap berlaku bagi mereka. Ada orang misalkan meninggalnya itu di kremasi. Bukan dikremasi, kremasi itu apa? Dibakar gitu ya, dibakar. Kemudian mungkin setelah dibakar habis jadi abu, abunya dibuang di laut. Nah, bagaimana seperti ini? Ya, dia tetap mendapatkan adab kubur. Ini cuma otomatis adab kubur. Kalau dikremasi mungkin ini berarti bukan orang Islam, gitu kan? Maka ini dapat semuanya, baik yang dia meninggal di laut, tenggelam di laut, kemudian dimakan binatang buas, habis nggak tersisa, atau dikremasi tadi, tetap mereka semua berlaku baginya adab dan nikmat kubur. Ya, kemudian hikmah di balik adab dan nikmat kubur. Yang pertama, menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yang beriman lagi soleh, bahwa mereka diberi nikmat dalam kehidupan barzakh dan menghinakan serta mengadab orang-orang yang mendustakan lagi bermaksiat. Ya, ini karunia dari Allah. Jadi ada bedanya gitu ya. Orang yang baik, orang yang soleh dengan orang yang jahat gitu. Nggak sama. Dari setelah kematiannya pun berbeda kondisinya. Kalau sama aja ya buat apa? Ya, artinya berarti keadilan tidak ada. Jadi ada bedanya. Ada nikmat kubur, ada adab kubur. Orang yang soleh dapat nikmat, orang yang durhaka dapat adab. Ini. Yang kedua, menunjukkan kuasa Allah dalam mengadab orang-orang yang bermaksiat dan orang-orang kafir, serta memberikan nikmat kepada orang-orang mukmin
yang benar keimanannya di alam kubur tanpa disadari oleh semua manusia. Yang ketiga, para mukallaf, orang-orang yang mendapat beban syariat, ketika mengetahui bahwa terdapat adab di dalam kubur atau adab dalam kehidupan barzakh, maka itu menjadi pengingat, penjera, ya, penjera, menjadikan dia jera dan penghalang bagi mereka dari perbuatan yang berakibat buruk di akhirat. Ya, ini pengingat, penjera, penghalang bagi kita untuk berbuat dosa karena tahu akan adanya adab kubur. Ya. Kemudian sebagai peringatan terhadap sebagian dosa kemaksiatan yang akan mendatangkan hukuman khusus yang pantas untuknya, seperti tidak bersuci dari kencing, ya, pipis di pinggir jalan kemudian udah masukin aja. Ya. Ini ancaman adab kubur, ya. Kemudian namimah, mengadu domba, ke sana ngomong ini, ke sini ngomong itu. Ya, ke sini jelek-jelekin yang ini, ke sini jelek-jelekin yang ini. Adu domba nih, hati-hati. Ini ancamannya adab kubur. Ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada kalanya adab di dalam kubur atau dalam kehidupan barzakh itu sebagai penghapus sebagian dosa dan kemaksiatan yang pernah dikoleksi oleh hamba semasa hidupnya di dunia, sehingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki dosa. Ya, jadi seperti dibersihkan, ya, kemudian datang ke hari kiamat tidak ada dosa. Adab kubur itu ada kalanya untuk meringankan hukuman hamba ketika di neraka pada hari kiamat. Nah, ini diantara hikmah, ya, adanya adab dan nikmat kubur, ya. Nah, kemudian adab kubur apakah itu terus menerus? Sedikit lagi, ya. Apakah itu terus menerus? Nah, ini tergantung dari besarnya dosa. Ya. Ada yang karena dosanya kecil maka boleh jadi berhenti di dalam kubur adabnya itu. Ada juga yang kalau orang kafir jelas diadab terus sampai hari kiamat. Ya, kemudian ada satu riwayat tentang orang yang melakukan isbal, ya, isbal, menjulurkan kainnya sampai menutupin mata kaki, ya, karena sombong. Ya, di sini katakan ketika seorang menjulurkan kain sarungnya karena sombong, tiba-tiba dia ditenggelamkan, ya, ditenggelamkan, dikatakan khusifa bihi, ditenggelamkan ke dalam tanah. Dan dia masuk ke dalam tanah hingga hari kiamat. Jadi terus dia tenggelam di tanah, ya, adabnya itu sampai hari kiamat. Berarti terus menerus. Ya. Adapun orang kafir maka ini terus menerus. Baik, adapun tentang sebab-sebab adab kubur ini banyak sekali disebutkan. Nanti antum semua bisa lihat, ya, di dalam kitab-kitabnya dibuka kembali atau di dalam situs-situs sudah banyak dituliskan. Ya, ini secara globalnya, ya, semua semua dosa-dosa, baik terutama dosa besar seperti syirik kepada Allah, kemunafikan, namimah, gulul, berkhianat. Ada satu kisah di tentang Rasulullah pernah mengutus seorang, ya, untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Kemudian orang itu mengambil tanpa izin, ya, kepada Rasulullah, mengambil sebuah baju namanya baju zirah. Maka kata Nabi, sekarang ketika dia dikuburkan itu, ya, sekarang ia dipakaikan baju zirah yang semisal yang terbuat dari api di alam barzakh itu. Dia berkhianat atas hal itu, ya. Kemudian tadi menjulurkan kain sampai mata kaki karena sombong. Kemudian orang yang berhutang, ya, orang yang meninggalkan sholat fardu tertidur karena meninggalkan sholat fardu karena tertidur, pendusta, pezina laki-laki dan perempuan, kemudian pemakan harta riba, ya, tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur, wanita yang menghalangi anaknya dari air susunya tanpa uzur, ya, mengurung hewan dan menyiksanya, orang-orang yang mengatakan apa yang tidak mereka perbuat, meratapi mayit, mencuri dan seterusnya. Ini termasuk penyebab adab kubur. Dan sebaliknya, yang menyelamatkan dari adab kubur tentunya yang pertama adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah,
salat, zakat, puasa, melakukan berbagai ketaatan kepada Allah. Kemudian syahadah, ya syahid, mati syahid di jalan Allah. Kemudian ribat, berjaga-jaga di perbatasan, ya, untuk menghalau musuh atau menjaga pergerakan musuh. Berlindung kepada Allah dari adab kubur. Ini doa-doa yang bisa panjatkan, berlindung kepada Allah dari adab kubur. Kemudian doa secara umum menjauhi sebab-sebab adab kubur yang tadi disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan, ya, walaupun mungkin tidak menyeluruh, bahkan sebagian disampaikan secara ringkas, tapi insyaallah mudah-mudahan memberikan manfaat, faidah yang banyak untuk kita semuanya dan menambah keimanan kita kepada Allah, dan insyaallah mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari adab kubur atau dari fitnah dan adab kubur. Wallahu a'lam, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.